Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel Departemen Vapip Was. Baik, saat lagi bersama saya para mustafid ya. Apa itu realitas? Apa itu sebuah realitas kebenaran? Apa itu yang kita lihat adalah suatu realitas yang sifatnya truth, kebenaran atau tidak? Begitu banyak hal di dunia ini. Apakah realitas itu sesederhana itu? Apakah kita akan benar-benar sepakat di luar sana? Atau apakah teman-teman pernah berpikir realitas di balik layar teman-teman? Seperti halnya sosial media membanjiri arus informasi kita dengan seperti fenomena macam politik, sosial, hukum, dan lain sebagainya. Sekarang gue sedang membuat video. Apakah gue ini benar-benar nyata? Oke, kali ini gue akan membahas mengenai aliran filsafat realisme. Latar belakang masalah, bagaimana aliran realisme muncul dan berkembang, dan apa saja cabang dan tokohnya. Dan bagaimana contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Aliran realisme ini aliran yang muncul terhadap reaksi bentuk respon terhadap idealisme. Idealisme menganggap bahwa segala yang nyata hanya ada di ID kita atau alam ID kita. Contohnya adalah ketika kalian mau membangun sebuah rumah, maka sejatinya rumah itu adalah yang ada di konsep itu. Jadi yang nyata itu konsep rumah yang ada di dalam benak kita. Sementara ketika terbangun rumahnya secara fisik, maka itu maka itu bukan rumah yang sebenarnya. Jadi rumah yang sebenarnya adalah konsep yang ada di alam pikiran kita. Itu menurut idealisme. Nah, sedangkan aliran realisme itu muncul bentuk reaksi terhadap aliran idealisme yang menganggap realitas itu muncul yang ada di ide dan alam pikiran kita. Aliran realisme ini menolak pandangan ini dan berusaha untuk mengupayakan serta menjelaskan bahwa ada realitas yang objektif loh dan mandiri dari kesadaran manusia. Contohnya, gunung tanpa dipikirkan oleh manusia, gunung itu akan tetap ada. Makanya aliran filsafat realisme ini adalah aliran yang berpandangan bahwa objek indrawi adalah nyata dan berada sendiri tanpa bersandar tanpa pengetahuan dan akal manusia. Lalu realisme ini berasal dari bahasa Latin yaitu res atau benda. Jadi realisme menekankan pada realitas empirik yang dapat diamati dan diukur secara objektif. Maka aliran realisme ini dipengaruhi oleh berkembangnya oleh ilmu pengetahuan terutama fisika yang menemukan hukum-hukum alam berlaku secara universal dan bergantung pada pengamatan. Realisme mengakui pentingnya pengalaman empiris ilmiah dalam mencari suatu kebenaran. Kalau kita bicara sejarahnya, historikalnya, aliran realisme ini adalah bentuk berkembang sebagai respon terhadap perubahan sosial dan politik yang terjadi di Eropa tentunya pada abad sekitar 16-17an lah. Seperti misalkan reformasi Protestan, Renaissance, revolusi Prancis dan revolusi industri. Nah, realisme ini memunculkan semangat rasionalisme, kritisisme, dan humanisme yang mendorong suatu ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya. Silakan dibaca kembali. Realisme memiliki beberapa cabang tentunya yang khususnya pertama yaitu materialisme. Menganggap hanya ada satu jenis realitas, itu materi. Nah, materi ini memiliki sesuatu masa dan ruang. Contohnya adalah Karl Marx yang mengembangkan teori materialisme dialektis dan historis. Teori ini menyatakan bahwa sejarah manusia itu ditentukan oleh kondisi materi atau ekonomi yang ada di suatu tatanan masyarakat. Makanya perubahan sosial itu terjadi antara konflik kelas sosial yang memiliki kepentingan berbeda terhadap sumber daya materi. Makanya ada istilah baru muncul yaitu yang membuat manusia konflik adalah bukan perbedaan pendapat tetapi perbedaan pendapatan gitu. Nah, materialisme menolak adanya konsep mengenai Tuhan dan roh pencipta alam semesta. Jadi materialisme berbicara semisal ada bencana alam itu bukan dari Tuhan tapi bisa diteliti oleh hukum alam. Itulah pandangan
materialisme. Nah, yang kedua adalah dualisme. Kalau ini menganggap ada dua jenis realitas, realitas fisik dan realitas rohani. Fisik yang dirasakan oleh indera, sedangkan rohani adalah hal-hal yang bersifat abstrak dan tidak dapat dirasakan oleh indrawi. Contohnya René Descartes gitu. Ia membedakan antara res extensa, substansi yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Ada juga res cogitan gitu, yaitu substansi yang berpikir. René Descartes memiliki pandangan bahwa manusia itu memiliki dua substansial, yaitu tubuh, fisik, dan jiwa, yaitu rohani. Tubuh adalah tunduk oleh hukum-hukum mekanika seperti fisika, sedangkan jiwa itu bebas dari hukum-hukum tersebut. Jadi kurang lebih dualisme ini mengakui adanya Tuhan sebagai pencipta dan pengawas alam semesta. Tuhan itu substansi rohani yang sempurna dan tak terbatas. Dan yang ketiga adalah pluralisme yang mengatakan bahwa ada banyak jenis realitas, tidak hanya satu atau dua tetapi banyak. Jadi realitas menurut pluralisme itu terdapat berbeda tergantung pada suatu perspektif, teks, konteks dari kriteria yang digunakan. Contohnya tokoh William James gitu yang mengembangkan konsepsi pragmatisme sebagai cara untuk melihat suatu kebenaran sebagai akibat praktisnya. James ini berpendapat bahwa tidak ada kebenaran yang absolut atau objektif, melainkan relatif atau subjektif. Jadi kebenaran ide itu tergantung pada apakah berguna dan bermanfaat bagi individu atau kelompok yang menggunakannya. Makanya pragmatisme ini menolak suatu adanya metafisika atau spekulasi hal-hal yang tidak dapat dibuktikan secara empirik. Pragmatisme ini lebih berfokus dan condong pada hal-hal yang sifatnya kehidupan sehari-hari dan juga lebih kepada masalah-masalah yang konkret gitu. Di dalam suatu sosial masyarakat atau kehidupan sehari-hari ada beberapa contoh sederhana. Misal, seorang materialisme akan menganggap bahwa uang ada hal yang paling penting dalam hidupnya. Dia akan berusaha mengumpulkan sebanyak-banyaknya harta atau benda, kemudian mempertimbangkan nilai-nilai moral dan spiritualitas. Dia akan percaya tidak akan ada Tuhan atau kehidupan setelah mati. Kenapa? Karena ia akan mengukur kebahagiaan itu dengan jumlah barang yang ia miliki, yaitu materialisme. Kemudian yang kedua, dualisme. Nah, seorang dualis akan mengatakan bahwa tubuh dan jiwa adalah hal yang berbeda karena dia akan menjaga suatu keseimbangan antara keduanya. Dia akan merawat tubuhnya dengan baik, tetapi dia juga tidak akan melupakan jiwa atau pikirannya, akan percaya bahwa ada Tuhan atau pencipta yang memberikan kedua substansi tersebut. Meja ini memiliki makna fisik atau simbol representatif. Sesuatu meja ini bisa dipengaruhi oleh pikiran dan perasaan manusia yang menggunakannya, sehingga meja ini bisa diubah dari proses fisik atau proses imajinasi, kreativitas atau inspirasi. Kita kan bisa memesan meja ke tukang kayu gitu, kemudian tukang kayu itu membuat meja, ternyata meja itu tidak sesuai apa yang kita inginkan. Karena apa? Karena perbedaan imajinatif kita dengan tukang meja. Itu karena meja itu memiliki dua unsur fisik dan rohani. Dan yang ketiga, meja menurut pluralisme. Jadi meja itu adalah realitas jamak, terdapat beda-beda tergantung pada siapa yang melihatnya dan di mana ia berada dan untuk apa ia digunakan. Meja ini dapat memiliki makna dan benda fisik sebagai simbol atau representatif sesuatu, atau bisa juga sebagai alat belajar, alat tulis, hiasan, dan menyimpan barang dan sebagainya. Nah, meja bisa diubah melalui proses rohani, fisik, dan sosial budaya dan lain-lain. Sekarang kan lagi banyak istilah orang lagi banyak berebut kursi itu. Apakah dalam artian kursi sebagai yang digunakan dan tidak, kursi juga bisa diartikan sebagai kekuasaan. Nah, apakah berarti yang tadi awal ketika gua membuat video ini sebagai realitas atau bukan? Coba dijawab di kolom komen. Kalau menurut materialisme interaksi dengan orang di maya itu bukanlah sebagai realitas. Jadi menurut dunia maya itu bukanlah sebagai realitas. Dunia maya itu tidak memiliki substansial materi yang nyata. Dunia maya itu proses teknologi yang terjadi di dalam perangkat digital.
Dunia maya itu ilusi dari representatif dunia nyata, tidak memiliki nilai dan makna. Jadi gua bukan realitas menurut materialisme, sedangkan menurut dualisme interaksi di dunia maya itu bagian dari realitas. Karena apa? Dualisme itu mengakui fisik dan rohani, tapi dunia maya bukanlah suatu realitas fisik melainkan realitas rohani. Kenapa? Dunia maya itu merupakan medium untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, ide, atau nilai-nilai yang ada di dalam jiwa manusia. Jadi, dunia maya ini ekspresi dari realitas rohani, aktivitas dari realitas rohani. Rohani di sini berbeda dengan konsep rohani dalam Islam. Rohani di sini itu adalah abstrak, lawan dari fisik itu. Kalau menurut pluralisme itu ada banyak realitas, jadi realitas itu dapat berbeda-beda tergantung pada sudut pandangnya. Teman-teman melihat suatu teks, konteksnya, dan kriteria digunakan yang bakal seperti apa dan bagaimana. Jadi dunia maya ada realitas, tapi bukan realitas tunggal, melainkan realitas jamak. Jadi ketika kita berkenalan dengan seseorang di dunia maya, ketika bertemu langsung kok beda sih gitu. Karena kan tadi jamak gitu. Jadi jangan heran ketika teman-teman bertemu dengan orang di dunia maya dan di dunia nyata seperti apa. Karena realitas itu plural dan banyak gitu. Jadi paling seperti itu pembahasannya. Mungkin kedepannya akan rajin-rajin lagi mengupload karena ada rutinitas yang harus dikerjakan. Mudah-mudahan produktif. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.